Nah konon katanya saat kita nih mau memasuki alamnya mereka, itu di sana tuh kayak ada alarm gitu loh. Iya betul. Ya kayak ada alarm kayak, ini ada orang asing mau masuk nih gitu loh. Kayak di sini misalnya kita lagi ngumpul ada bom door di sana, kan pasti kan orang-orang pada kepo kan, ada apa nih pada datang ke sana. Ya. Sama juga kejadiannya kayak gitu. Saat kita lagi mau trans, kita mau masuk, gitu mau masuk ke dunianya mereka, mereka tuh pada berkumpul. Hokjai. Selamat datang dan selamat menonton sekarang ya. Selamat menonton. Hokjai Podcast. Asik. Di mana kita, Jil? Kita ini ada di suatu tempat yang enak banget, yang udah ada di episode sebelumnya. Cuman beda tempatnya aja belakangnya. Beda background. Karena ini mural baru, katanya kita disuruh perawanin dulu. Kayak gitu. Oh, Mural pantes. baru. Minggu kemarin nggak ada. Belum ada. Belum Jadi ada. kayak gitu. Dan masih di Hokjai Podcast bersama saya Korzil. Bersama ada saya Rian. Saya Mul Atanapi Aang. Nah, ini kita Kita kedatangan. ada bintang tamu sekarang. S. Siapa ini bintang tamunya? Ayo kita kenalan Ya, dulu. kenalan dulu. สวัสดีครับหลานนี่มาหนังหาเพลงหนึ่งตัวนะเลยนกไม่นโมนี่มาฮกใจระบดกาสมะ Olok terus ya. Olok terus. เละน้อยมังละมอยhai. Siapa? Nama saya Igo. Igo. Bukan nama- Incu Gorilla, Hah? bukan Indonesia Girls Only. Wih. Asik. Berat. Tapi apa tuh? Ini Igo. Ini. Bukan seekor Igo. Bukan. Oh iya, pakai seekor gua. Jil. Sebiji. Sebiji. Walaupun dua sebenarnya bijinya. Wah, Biji apa tuh? biji apa tuh? Yang coba jelasin. Up. Jadi buat teman-teman Hokjai pasti kalau ngelihat Igo nggak apa namanya? Nggak kenal ya, memang pasti nggak kenal. Nggak kaget. Asing lah. Nggak asing. Muka-mukanya nggak asing. Bener, apalagi di dunia per-YouTubean Dan perbenan. perbenan di Bandung. Sebentar, tadi hampir mau, apalagi di dunia perdagangan gitu ya. Wah, cuan deh. Cuan. Kalau lu orang ke toko besi pasti ketemu Oela lagi jaga di sana. Bawanya ras ya. Bandar ya. Sambil diminum boleh ya? Sambil, Minum ya. boleh. Oh, terima kasih buat Yunamu. Bener, Yunamu terbaik. Emang selalu. Kopinya tuh enak pisan. Gimana coba jabarinnya? Coba ya, dicobain. Iya, coba. Rasanya? Aduh, enak pisan. Aduh, kopinya tuh jadi manisnya teh. Aduh. Manisnya teh amis, weh. Amin. Ini apa namanya apa ini? Lemon tea. Lemon tea. Ini Yunamu ya. Saya mau nyobain lemon tea-nya nih. Biar kedengar suaranya. Nah, coba. Wes. Rasanya seperti lemon tea. Emang Maaf, mereka ini maaf. penjilat semuanya. Maaf. Tapi ini kan teman-teman Hokjai pasti udah tahu dong. Igo ini katanya anak band. Katanya. Tapi bener gak sih Igo anak band kok? Apa ya? Anak baik-baik lah yang pasti lah. Yang berarti anak ini. Apalagi kalau di depan calon mertua ya anak baik-baik. Anak harapan bangsa. Anak Anak harapan. itu mah band, tau nggak band zaman dulu? Band PHB band dulu, tambah. band PHB, dulu. sorry. Ya band angkatan ini. Gue gak ikut-ikutan. Itu band apa sih? Band Band tahun berapa ya? tahun 2000 berapa? Oh, 2000 masa iya. Berarti kamu udah gede ya, tua berarti Anjir, ya. salah aing ngomong goblok. Enggak, kalau dia memang sudah besar. Iya. Tuh, lihat. Dari badannya Terlihat juga ya. udah kelihatan lah. Oh Langsung iya, terlihat. besar. Barareh ini. Dan ngomong-ngomongin Igo anak band ini katanya dia tuh punya pengalaman pas lagi manggung katanya. Pengalaman apa dulu? Pengalaman horor. Ngomongin cewek dong ceritain di sini. Jangan nanti yang nonton. Nanti patah hati. Bener. Tapi kok gimana Iya, iya. gimana? Lo kan katanya anak band berarti pengalaman manggung tuh banyak. Pas ya? manggung. tuh. Iya. Apalagi kan kita nih ngebahas tentang horor nih. Hmm, Pasti lu pernah tur-tur dong. pernah. Nah, Sebagai itu. anak, seluruh Indonesia sebagai ada. anak Edan, Seluruh Indonesia Indonesia. bos. Gila. Dengan berapa band? Oh banyak. Oh banyak. Gak Aduh. menetap ya. Nggak ketahuan jablainya tuh. Oh, iya, bener. Tahu ya. Enggak setia berarti ya. Enggak, bukan gas dia. Maksudnya mana yang jalan itu yang digas. Nah. Mana nu aya cuan? Gas. Iya. Jadi udah tur kemana-mana gitu kan. Pasti Alhamdulillah. pengalamannya banyak dong. Ya gitu-gitu aja sih. Cuman kalau ngomongin pengalaman horor Hah? itu pernah kejadian. Tapi justru antiknya itu kejadiannya malah di Bandung. Oh iya, daerah mana? Jadi daerahnya tuh daerah ini Setiabudi. Setiabudi. Jadi kan kalau manggung tuh kadang ke daerah kayak Kalimantan tuh di Batu Licin lah, mau di Tarakan lah, mau di mana yang Masih pelosok-pelosok, pedalaman ya, itu nggak pernah ngalamin kejadian horor. Padahal harusnya mistisnya lebih Iya, kuat. Iya, kalau harusnya katanya di situ Kalimantan dong. kan gimana gitu ya. Hah? Iya harusnya di Tapi situ. justru kejadiannya malah di Bandung.
Jadi waktu itu manggung sama Ukeba Squad ya, yang katanya itu band ukulele pertama di Indonesia. Aslina eta terbaik. Ukeba terbaik. Katanya. Itu sebenarnya acara komunitas ya, maksudnya acara di rumah gitu, kita bikin intimate gigs gitulah. Iya. Nah kebetulan waktu itu kejadiannya di daerah Setiabudi, which is Setiabudi itu kan kita tahu rumahnya kan ya rumah modern kecil, si modern, minimalis ya. Iya minimalis. Nah kemudian kejadiannya kayak gini nih, kita manggung di teras, ini kalau misalnya kalian bisa lihat teman-teman ya di teras, terus kemudian yang nonton di halamannya tuh. Kita manggung biasa aja, main seperti biasa gitu, fun, mereka yang nonton pun fun, dan yang nonton kebetulan saat itu rame, jadi kan ya nggak mungkin lah ada kayak gitu. Ya. Posisinya rame. Iya, dan nggak kepikiran juga. Benar. Rame juga kan. Akhirnya baru kejadian setelah beres manggung, besoknya si videografer Ukeba tuh bilang, "Bray, tinggal ya aya nu alus. Bray, lihat ada yang bagus." Sugante awewe. Dikira teh cewek ya. Bener cewek. Bener si cewek. Tapi ceweknya melayang. Wow. Sebenarnya ada sih footage-nya, cuman mesti dicari di harddisknya Ukeba. Jadi kejadiannya tuh si kameramennya lagi nge-shoot ke panggung, terus dia kan ngeliatin ke penonton gini kan, pas penonton, kepala penonton kan segini nih, tiba-tiba dia nonton di atas, bisa gitu, melayang, dua, yang satu tante-tante, ya, tante-tante putih, yang satu lagi enggak, yang satu Poceski. Lepet. Bisa terbang ya? Bisa melayang di atas gitu, terus kita crop, terus satu cahaya dinyalain, diterangin gitu, diedit. Dan jelas banget itu cewek melayang gitu. Untungnya pas manggung nggak sadar. Hah? Pas manggung mah nggak sadar kan? Sadar? Enggak sadar. Nggak sadar ngelihat itu maksudnya. Enggak, lebih untungnya lagi apa? Mereka nggak bawa bendera slang. Wah, amun teu oi pangharupna teh. Kalau bawa oi ngeri juga, Pak. Pakai baju deh. Kuligir Jadi kebayang pocongnya di bawah, kuntinya di atas pegang bendera. Nah, kan? Aduh, kan bahaya tuh. Tapi pas manggung nggak kelihatan berarti itu. Berarti fansnya Igo nggak dunia nyata, dunia lain juga pada fans. Ya, itu sisi positifnya. Jadi ternyata yang nonton band saya tuh nggak cuma dari dunia nyata. Oh, berarti dia Bangga enak. berarti ya. Ya, Belum tentu yang lain bisa kayak. Enggak, soalnya dia enak. Soalnya jadi udah punya tiket di sana tuh udah punya tiket. Ya, tapi masuk surga apa mana kan belum ada. Orang dalam tapi kan. boleh. The power of orang dalam, benar. Kapan rencana mau manggung di sana? Langsung di to the point-in ya. Aduh, nantilah. Kalau udah siap. Jarang lo ada yang punya orang dalam gitu. Iya. Itu sih pengalaman yang horor tapi nggak serem karena saat kejadiannya kita nggak nyadar. Setelah beresnya baru yang mengerikan. Edan. Tapi pernah nggak settingan dirubah-rubah sendiri gitu? Oh, ada satu lagi. Iya. Ini rada horor juga. Dulu manggung sama salah satu di band Melodic Punk. Waktu itu manggung, nah kemudian ceritanya lagi soundcheck di suatu kampus ya. Kejadiannya di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Jadi setelah lagi soundcheck tiba-tiba panitianya semua yang cewek kesurupan. Kesurupan. Iya, Kabupaten Sumedang. Kampusnya kita nggak usah sebutin ya. Sebut saja enggak. Jangan dong. Sebut saja. Jangan, nanti takut pada kesana, pada penasaran. Benar. Nah, si cewek-cewek semua pada kesurupan tuh. Kan panitia kelihatan kan bajunya beda sendiri kan. Tiba-tiba ada gitu-gitu, teriak-teriak sendiri. Nggak buka baju kan tapi? Nggak buka baju. Buka baju juga malas lihatnya kalau itu kebetulan. Jadi saya tidak terangsang ya. Otak Anda terlalu jauh. Melayangnya terlalu jauh. Kita kan kayaknya cewek katanya. Iya. Maklum jomblo. Oh, jomblo udah berapa lama, Pak? Waduh. Aja di sini ya. KB dibahas, Bos. Single itu apa ya? Pilihan benar. Kalau jomblo nasib. Benar. Ngomongnya single makanya. Jadi terusin lagi ya. Lanjutin. Tiba-tiba cewek-cewek pada kesurupan semua. Wah, yang satu kesurupan. Nah, kebetulan salah satu teknisi saya itu dia yang kayak bisa gaib-gaib gitu loh. Oke. Dia tiba-tiba Edan. Keren. yang loba ya dia ya. Ya loba. Ini bener. Minta udud heula ka dia. Maboro sebungkus. Keren banget itu Malboro. Seriusan. Jadi langsung yang si cewek yang satu kesurupan tuh langsung ditolongin kan. Dia langsung Oh, eta mah kesempatan meureun euy. Kan saya bilangin tadi juga saya sampai malas liatnya berarti
Oh ya, gitu ya. Oke. Udah wah sembuh nih. Baru enggak juga sih. Udah. Gadis desa. Kalau jomblo ya gitu, memang susah makanya. Nah, jadi setelah di Bim Salabim ya, sembuh tuh, sembuh. Udah tenang, dibawa lah. Di sini sembuh, yang di sana satu lagi. Teriak-teriak. Wah, pindah. Akhirnya semua yang cewek-cewek kesurupan kan. Nah, akhirnya teman saya itu ngebantu semua tuh. Wah, setelah yang sembuh masukin ke mobil. Jangan di luar. Sembuh bawa. Jadi ditumpuk tuh ke mobil tuh. Iya. Pas yang terakhir enggak bro. Itu dibungkus namanya apa? Kalau itu beres manggung baru dibungkus. Kalau belum manggung enggak, nasinya kan suka ada konsumsi kan dibungkus. Hokben biasanya. Emang gitu. cewek mah cewek aja yang dibungkus pakai nasi. Jadi udah pada kesurupan banyak tuh. Nah kebetulan ada satu cewek yang saya bantuin nih megangin kakinya karena dia ngamuknya parah banget. Udah gitu-gitu ya. Saya pegang tangannya, dipegang tangannya gini. Setelah dipegang kalian bayangin ya. Tiba-tiba anggap nih ceweknya nih lagi gini kan. Tiba-tiba gini. Ngangkat cewek. Tiba-tiba ngeliat. Kalian kalah. Jumlah kami lebih banyak. Langsung ini ditinggalinnya kabur ya. Korea langsung nuhun. Ini teh. Tapi bahasa Indonesia dia. Bahasa Indonesia. Kalian kalah. Padahal orang kabupaten itu. Padahal Sumedang, bro. Ya bahasa Indonesia aneh ya. Jumlah kami lebih banyak, gimana nggak soak digituin. Kita langsung kabur. Setelah kita kabur yang di dalam mobil kesurupan semua. Terus acaranya masih manggung. Manggung malamnya mau manggung biasa weh. Dan Bisa itu kejadian siangnya. Siangnya waktu soundcheck. Pengabdi setan itu kayak. Jadi konon katanya si panitia tuh lupa ngasih sajen atau apalah gitu. Jadi memang ada ritualnya. Lupa minta izin lah pokoknya. Iya. Soan. Akhirnya manggung aja gitu. Horor ya pengalamannya ya. Pas manggung nggak ada kendala apa-apa. Enggak. Lupa juga sih udah manggungnya. Pas siangnya ada apa? Pas ingat-ingat lagi anjir siang tadi kesurupan. Oh saya tahu tuh lupa kenapa tuh. Kopi lagi. Lemon tea lagi dari Yunamu nih. Air putih Yunamu itu paling beda pokoknya. Tapi kalau misalkan itu kan di backstage ya jatuhnya ya. Kalau misalkan kayak yang di panggung-panggung gitu nggak ada pengalaman-pengalaman pas manggung gitu. Enggak sih ya, paling yang itu aja yang ada yang tante sama oke, Mbak. Yang sama aja oke, Mbak. Kalau backstage selain itu kalau yang pas tur gitu ada nggak? Kalau tur mah apa ya? Oh, pernah. Waktu itu manggung di Bali. Di Bali. Ini perasaan banyak banget cerita horornya ya? Bagus lah. Apa-apa, Durasi bagus makin ya. panjang. Tapi benar. Waktu itu manggung di Bali, kemudian kita dapat hotelnya yang bukan hotel yang bagus lah ya. Yeah. Hotel mungkin bintangnya nggak nyampe bintang 3 juga, bintang 2 setengah lah. atau bintang Sobo atau apa. Anak zamannya kelihatan ya. Anjir salah gue ngomong. Aduh, juga tahu lagi. Udahlah, tidak usah ada yang ditutup-tutupi di sini. Ya buka baju semuanya. Di Bali waktu itu nginep, pas waktu malamnya baru nyampe, kita nyampe malam, besok pagi mau soundcheck, mau istirahat kan. Tiba-tiba temen yang sekamar teriak di kamar mandi. Gitu. Laki-laki ya. Oke. Laki-laki biar yang nonton gak curiga. Iya. Laki-laki temen bro. Nah setelah keluar, ada apa? Gue tolong gue. Kenapa? Pas masuk ke kamar mandi, Pak, ternyata dia buka bathtub ya, bathtub ada kerannya. Yang keluar belatung. Wanjay. Belatung, bos. Belatung, Bray. Banyak banget belatung. Enggak, cuma ada 3 atau 2. Cuman kan soak Nggak jadi juga. Tadi mau minum air keran kan, belatung kan sama. Geli. Besok sorenya yang cewek baru teriak-teriak itu. Oh, ada cewek. Ada cewek. Ini beda dong, pasti dong. Ini beda dong. Enggak beda dong, ya kan? LO masa nginep di hotel. Masa LO nginep bareng. Lupa itu cewek siapa ya? Pokoknya dia teriak, terus kemudian kenapa tolong itu di belakang sangat dalam aku. Ada apa? Ada kalajengking. Anjay. Sekecil gini sih, segede gini cuman Tapi lumayan kan dicapit juga. Heeh. terus nyocok. Iyo. Pasti pakai Bener, jadi ada kalajengking ya gitulah. Yang itu horor enggak sih masuknya? Ya kalau tiba-tiba sih horor. Horor ya? Horor lah. Iya, horor. Dalam hotel sih masalahnya. Iya, benar. Bisa kayak gitu. Keluar belatung terus ada kalajengking di dalam kok dari balik kolor gitu kan. Tapi setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi, maksudnya nggak ada yang Enggak langsung kesurupan cabut kan lagi cuma gitu. sehari doang langsung pulang lagi. Tapi kan di Bali emang horor tempatnya. Iya, Depan rumah aja masih pakai apa sesajen kayak Yang kecil-kecil gitu ya. Iya.
Itu namanya Bener-bener. apa sih? Lupa lagi. Mane lila di Bali 4 tahun nanaonan wae teh. Seriusan lama di Bali dia? Lama di Lama Bali. di Bali. Oh. Apa itu namanya? Apa ya, lupa lagi ya. Ya semacam sesajen gitu lah ya. Sesajen lah. Mereka tuh jadi sembahyangnya seperti itu. Oh, tapi orang Bali bukan? Bukan. Oh, bukan. Orang Sunda. Orang Jadi, Sunda? Sehari 3 kali kayaknya. Lu kayak minum obat ya? Sesajennya emang parah sih Bali mah. Iya. Depan rumah aja masih Budaya horor, masih kuat, budaya ya. Budaya masih kuat. Culture-nya masih kuat banget gitu ya. Ya. Sampai di Bali tuh pernah lihat ya ada apa patung bayi besar tau nggak? Bayi raksasa Hmm. besar gitu. Katanya kalau malam-malam nangis atau apa makanya dikasih sajen gitu. Oh, terus pohon-pohon yang Iya, Dia pakai itu. karung. Nah, Ya, kalau yang pakai. dikasih karung gitu berarti pohon itu ada sesuatunya. Ada sesuatu penunggunya. yang pakai kotak-kotak gitu ya. Oke. Jadi sebagai tanda juga kalau mau buang air kecil jangan di situ lah. Oh, ya kalau buang air kecil di toilet. Benar. Nah. Ngapain di pohon? Terus Mm-mm. saya selama di Bali ya, jadi cerita nih nggak apa-apa. Oh, ya. nggak apa-apa, nggak apa. Gimana? Jadi selama di Bali, Oh, takut banget. belum Acan, Pak, acan, Pak. acan, bu, acan, bu. Kalau Saya suka grogi kalau denger gitu. Jadi dulu kan sebelum ke Bali, pikiran tuh leak tuh kepala melayang-layang. Oke. Betul. Oh, ya kayak di film-film gitu kan, Ya. sama jeroannya gitu kan. Iya. Ya. Ternyata pas di Bali tuh leak tuh nggak selamanya selamanya gitu. Ah, terus Jadi gimana? leak tuh yang belajar ilmu-ilmu kayak gitu Dia bisa jadi sesuatu ya? jadi sesuatu. Oh, tapi bener. tidak sempurna. Jadi gitu. Saya sempat pulang Lihat. malam waktu itu. Ah. Lihat. Males. Jadi ada anjing tapi nggak ada kepalanya. Tapi jalan kaki. Masa? Bener. Seriusan ini? serius. Ini branding lah. Fuck. Ada anjing. Jadi Ya udah anjing, santai jalan aja kaki anjing. gitu. Lu anjing. Jadi anjing. Ada dog ya? Iya, Ada dog. Terus katanya kalau itu tuh yang lagi nyempurnakan ilmu. Nggak ada kepalanya? Tapi nggak ada kepala. kepalanya tuh berdarah-darah gitu apa? Iya, ada. Ah, Kayak ini leak, mah. kayak leak. Males, Kayak Bray. gitu. Ih, bete banget. Jadi nggak ada kepalanya, jalan. Terus kalau kelihatan orang berarti ilmunya belum bagus katanya. Berarti kan saya sama teman ngelihat kan. Emang Anda orang? Itu pertanyaan nih. Emang dia orang? Nah, jadi gitu. Berarti dia belum sempurna tuh Belum ilmunya. sempurna. Nah, Oh. nanti besoknya kalau lihat yang kayak gitu di Bali, besoknya tuh ada yang minta minum atau makan atau apapun. Ke kitanya. Nah, Ke minta yang ngelihat. sesuatu, sama yang lihat tuh. Nah, si itu tuh yang jadi anjing itu. Yang kelihatan itu. Ah, Kalau kita kasih, Hah? dianya yang sembuh. dianya sembuh. Nah, Kitanya yang kitanya yang sakit. Mending jangan dikasih dong. Makanya itu kalau nggak tahu kan orang minta minum doang. Tapi waktu itu datang. Datang, Ada. ada. Bohong. Kebetulan Anjir, merinding, Bray. kebetulan langsung cerita sama bapak kosnya. Pak tadi lihat anjing nggak ada kepalanya. Bapak kosnya orang Bali Orang kan. Bali. orang ya? asli Bali. Katanya langsung wanti-wanti. Besok kalau ada yang datang minta apapun jangan pernah dikasih. Oh. Gitu. Nggak lama kemudian ada orang meninggal. Kok Di dekat itu. Ada yang meninggal? Ya itu orangnya. Oh. Tapi sempat Berat- minta dulu. Minta dulu. Jadi minta dulu. Merinding loh, lihat ya. Asli. Seriusan. Bener ini. Jadi minta dulu. Kalau kita nggak kasih, dia yang meninggal. Heeh. Dia yang celaka. Tapi kalau kita yang kasih, kita yang celaka, dia makin sakti. Oh. Gitu katanya. Berarti kalau kita ngasih kita bisa meninggal juga dong. Iya, betul. Ah, males. Tapi sempat ada tetangga kita juga ya di daerah dekat rumah lah. Nah, itu. Dia kencing sembarangan kok. Kencing sembarangan di Bali. Dia pohon emang gitu ya? tinggal di Bali. Hah? Dia kencing di pohon yang ada itunya. Hah? Tapi dia nggak tahu padahal udah lama di Balinya. Cuman dia nggak tahu mabuk atau apa kencing di pohon itu. Ternyata selama di Bali dia sakit. Selama di Bali sakit. Selama dia di Bali sakit. Terus dibawa ke Bandung. Nyebrang laut ya? Diobatin. Dikasih kayak datang ke orang pintar gitu orang tuanya. Minta air obat lah kayak Air gitu lah. doa, Air air doa doa. gitu. Udah dikasih harusnya kan kalau air bunga gitu wangi ya. Ya. Pas udah dibawa ke rumah jadi bawa air kencing Ih, si air ini. tapi sembuh. Meninggal. Meninggal sampai meninggal. Anjir. Makanya ya muncak Sunda Waduh. mah tong sompral lah. Tah eta di Bali mah. Di Bali mah Itu karena kejadian nyata itu. mistisnya meninggal. juga masih kuat kan di Bali. Iya, Karena Bali. mereka jaga kebudayaannya itu. Kalimantan juga yang terkenal Kalimantan. masih ini ya. Horor. Dan Coba. macam-macam. Anda cari
jodoh orang Kalimantan. Nah, Jangan salah, cakep-cakep orang Dayak loh, seriusan. Kamu ngomong ke Asli. kamera, ini baru ngomong ke kamera. Orang Yuk, Kalimantan. cewek Kalimantan. Iya. Gitu. Saya tunggu kamu. Tapi kalau gini ya, kalau ngomongin leak tadi misalnya ngelihat ada anjing gak ada kepalanya gitu. Nah. Besok kalau ada yang minta sesuatu jangan dikasih. Begitu besok datang ada cewek cakep, aku minta keturunan. Gimana kalau gitu? Wah, gimana kalau gitu? Langsung. beda urusan. Yang penting udah nyobain dulu, nanti mati nggak apa-apa. Yang penting udah nyobain. Duniawi dulu. Tapi gitu ya katanya kalau di Bali ya gitu. terus ada yang bilang juga kata temen kalau dia bisa jadi mobil tapi tiba-tiba di mobil ada kupingnya gitu. Kurang tahu, yang saya tahu jadi sapi banyak yang bilang, banyak cerita. Parah. Kalau di gitu sana, tapi anehnya di sana kalau kita kan jalan di sini yang banyak pohon. Hmm. Contohnya jalan Riau lah misalnya. Riau nggak jarang pohon. Supratman, Setiap Budi lah. Supratman. Supratman Ya. boleh. Kan hawanya suka beda ya. Iya. Kayak Merinding. iya beda ya. Apalagi Betul. kalau sendiri malam-malam. Kalau di Bali itu enggak. Padahal kan masih banyak banget kan Iya. pohon, kebun-kebun gitu. Heeh. Tapi enggak sehoror di sini. Biasa Oh. aja gitu. Jadi hawanya beda mungkin ya. Suasana. Suasananya beda. Emang suasana liburan. Suasana liburan. Emang harus. Harus. Itu Jadi mah. kapan? Kenapa menjurus ke situ mulu sih? Mengerikan. Nah, tuh buat teman-teman Okce. Ya, enggak. Tapi bener kan ini balik? Bener, iya. Kalau salah bisa koreksi di kolom komentar. Saya juga sumbernya kan orang Bali Asli, langsung. tulen lah ya. Terus Banyak-banyak dia juga kan cerita. emang lama di Bali. Aduh, tapi baik lagi kok. Selain itu, lu manggung-manggung gitu ada lagi nggak? Enggak ada kayaknya kalau yang Selain di luar manggung lah, di luar Di kalau di luar lah. manggung ada. Kalau latihan atau apa gitu di jalan kayak Di apa? studio kan biasanya ada studio rekaman, studio Ada banyak sih kalau latihan. itu ya. Nah, itu tuh. Apalagi kan kalau recording suka malam gitu kan, Ya. suka ada we Kita aja suara-suara. take di studio ada Wow. Iya, bener. orang lewat di belakang. Ngelewat. Ngelewat. Masa? Ngelewat. Serius? Punten teu. Hah? Punten teu. Ente. Oh, ente. Ngelewat di Kalau dalam kalau studio ada orang jawab produksi punten itu. gimana? Punten gitu. Jawabnya apa? Papelong-pelong heula. Balik yuk. Beneran kalau tiba-tiba ada orang lewat terus orang jawab punten, jawabnya apa? Mangga lah. Enggak. Ariga, Gatot kaca. Aica. Beda kultur bro, maaf bro. maaf. Ini memang suka kadang-kadang kelepasan ya. bagus. Lama di Thailand. Thailand. Nih mang neng hali Thailand. Lu neng mang hap. Lai oi. To teteterenetet. Wik. Hai. Lah neng mang hap. Kalau di studio rekaman gimana kok kalau pas lagi rekaman gitu? Ada hal-hal yang Ya kalau misalnya pengalaman di luar manggung yang bener-bener horor banget sih. Ada waktu itu lagi naik motor. Naik motor ya. Jadi waktu itu zaman-zaman tahun 2008 2009 lagi bikin album. Itu studionya di daerah Geger Kalong. You know lah Geger Kalong Ya. kan sangat terang sekali tempatnya ya. Bener. Sangat terang, tidak ada pohon Bener. ya. Ya. Ramai sekali tempatnya. Kemudian dari situ beres dari studio mau cabut dulu mau ke daerah Sariwangi. Oke. Itu kondisinya jam 1:30 malam. 1:30 malam. Sariwangi Cianjuang. Iya. Horor banget. Jalan oke terus caraang teh nih kan. Sariwangi teh nih. Apalagi 2008. Tangkalna leutik. 2008 2009 kan ya. Masih sepi sebelum ramai sekarang. Keadaan waktu itu agak rintik-rintik hujannya. Hujan agak Sendu rintik-rintik. ya. Iya, sendu. Kemudian Mas Bram datang beda. Ceritanya beda. Beda eta. Ceritanya beda. Podcastna beda eta mah beda. jarinya kemudian menggerayangi. Jadi agak hujan gitu. Nah, saya kebetulan naik motor waktu itu tuh. Oke. Naik motor mau ke Cianjuang. Nggak pernah ada perasaan apa-apa. Lagi jalan, tiba-tiba kan keadaan gelap tuh ya, jalan Ya. gelap. Tapi kok ada terang dari jauh warna putih. Terang banget. Kan kita jalan nih, lewat. Ada lampu ya. Jalan lagi. Tapi lihat di spion, yang terangnya nggak ada. Hilang. Jalan lagi, di depan ada lagi yang terang. Wih, kelewat lagi gitu. Enggak ada. Mati. Pas yang merinding nih ceritanya nih. Begitu lagi jalan lagi, yang ketiga kali ngeliat ada yang terang lagi, terang banget kan? Iya, itu si tante biasa. Begitu terang, ngelewat, Tahu aja cowok cakep. lagi naik motor, kan gini, anjing kuntilanak, takut dibonceng, gue gini. Taunya di sini. Taunya di sini.
Sumpah gue takut dibonceng di belakang. Jadi ke belakang gini naik motor gitu. Sian ngilu. Takut bonceng, Pak. Takut ikut. Asli merinding nyatain. Bisa gitu. Tapi sempat-sempatnya kepikiran duduk ke belakang. Iya, soalnya takut. Gue mah gak kepikiran, akhirnya pas Gue gas loh. takutnya dia hai gitu kan. Kesini kan Wah, eta PR sih. PR gitu. PR eta mun langsung Iya. Begitu nyampe ke rumah teman kan udah gini langsung gini. Pulang dulu. Enggak bohong itu bohong. Tapi bener langsung mundur gitu karena takut kan, takut Iya, bonceng iya. belakang. Gitu. Bahaya. Kalau di mobil nggak ada. Kalau di Mobil ada. Anjing kenapa jadi banyak ini horor ya? tapi nggak serem ah. Goyang. Setelah goyang justru. Ada itu hal yang wajar kalau orang yang lihat di luar, lu trisam ya? Enggak, aku cuma berdua. eta hiji deui saha. Itu dia lihat kan makanya. teman Hopcai. Cowoknya kayak gimana? Enggak bercanda ini. Ini kan bohong. Enggak semua yang kalian dengar tuh benar. Tapi biasanya kalau orang bercanda 80%-nya benar. Itu kejadiannya sekitar tahun 2014. 2014. Saya dulu pakai mobil Chevrolet Trooper, Jeep yang besar gitu kan. Yang warna putih kok tahu Anda? Edanya Salaman dulu dong. Kok Anda bisa tahu? Dia bisa Senayan. meramal gitu ya? Oh, iya emang bisa dia. Oh. Nah, jadi kejadiannya waktu itu 2013-2014 nih. Suka nongkrong di Janet, tau nggak Janet? Warnet yang di Janet. Sulanjana. Apa Ya. pernah Depan ngedengar? tempat deket. Oh, eta. Iya, depan. Gue nggak tahu. Surga depan. dunia ayeuna Itu yang katanya DU yang rame tuh ditutup, tapi jalan itu nggak ditutup. betul. Ya, padahal di situ kan gitu. Padahal tempat itu tuh tempat sepi deket Kumon, sebenarnya. Sepi. Hah? Deket Kumon. Kumon. Tempat Iya, nasi. Iya, Pinggirnya. pinggirnya. Iya benar tuh. Tahu. Si ngerti. Jadi nongkrong biasa standar, akhirnya jam 5:30 mau pulang. Gue balik duluan ya. Iya, gue hati-hati gue. Duluan ya gitu. Tapi anak-anak tuh nggak ada yang ngeradain balik, cuman Aneh. gitu. Aya nu ngilu. Tapi nggak nyadar, cuek aja. Oh ya udahlah pulang. Lagi jalan tiba-tiba ada yang telepon. Terus ada teman namanya si Misro ya. Siapa? Misro. Amis di jero. Dia orang Portugal. Cuman dia campuran Portugal Indonesia. Cuman sayangnya dia lebih ke Indonesia. Jadi nggak mirip bule gitu. Dipanggil aja Misro coba. Kasihan ya. Lihat, alah si Misro, ada apa ya? Halo? Pertama nggak keangkat kan? Ada yang nelpon lagi 2 kali. Siap? Oh si Misro di jalannya diangkat ya. Miss, kunaon? Ada apa? Go, main teh kunaon kan? Go, lu nggak apa-apa kan? Enggak, emang kenapa gitu? Yang lah, cepat pulang dulu aja. Ini pakai bahasa Sunda ya. Gue buru balik kayak mau ngegas di imah, telepon dia orang. Oh nya, dia pulang Begitu sampai di rumah, penasaran dong, kepo kan? Ada apa, Miss? Aya naon, Miss? Main teh kunaon, Go? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa gitu? Aduh, iya, tadi teh orang yang barudak ningali. Jadi saya sama teman-teman tuh lihat waktu kamu pergi di mobil teh ada yang pakai baju abu-abu, cewek ikutan di sebelah. Rambutnya panjang. Abu-abu. Terus ceweknya gimana? Diem aja ngadep ke depan gitu. Tapi jelas Yang ngeliatnya nggak cuma satu masalahnya. Itu barudak teh pada lihat semua. Semuanya berarti pada ngeliat ya. Edan anjir. Anak-anak pada lihat semua. Makanya pantas pas diingat-ingat lagi, pantas mereka pada bengong ya. Oh, nu ngabales pas Iya, cuman pada bengong gitu doang. Tapi tahu sendiri itu teh kan? Teman-teman taunya ikut Tahu, orang nongkrong sendiri, balik ya. Tapi selama di perjalanan nggak ada yang aneh. Nggak ada. Itu mau maghrib sih, pas nyampe rumah pas maghrib. Wow, mengerikan sekali. Kolot baheula mata tong sok keluar maghrib. Kunaon? Bisi di bawah we kombe. Mengerikan ya. Aduh, bahaya banget itu tiba-tiba ada abu-abu di belakang. Di sebelah. Sebelah. Nu kabayang nama eta baturana. Si Goker nyetir. Lagi dada-dada teh gini. Terus awewena di dieu kieu ngacicing hungkul. Leuwih horor cicing daripada ngilu dada. Daripada dada. Benar. Jadi kocak, jadi jangan kalau dada mah kayak ikutin dada gitu. Itu ngeri sih. Ya lumayan lah itu yang mobilnya. Horor lah. Lumayan. Tapi itu bikin bulu kuduk. Nggak, maksudnya mungkin di jalannya udah hilang kali ya. Maksudnya pas di telepon pasti dia nengok orang dong pasti. Enggak, selama ini juga enggak. Waktu nyetir juga nggak ada apa-apa juga. Nggak kerasa ya? Kan kita kan nyetir nggak ke depan dong, kan kadang lihat spion apa gitu. Nggak kerasa ada apa-apa. Pindah meureun ka tukang. Jika pas dia telepon, anjing nelpon baturana meureun. Anjing ka nyawana ieu. Ini langsung. Apa nggak ke atas pegangan di atas gitu. Wah, eta.
Serem sih itu ya. Tapi mobil tuh berat ente. Enggak lah. Enggak, ya enggak tahu ya, biasa aja sih. Biasa aja, normal. Betul ada tuh diangkat aja. Kalau diangkat baru aduh berat. Tunggu di pangku ya. Aduh, serem sih itu ya serem. Berarti berkendara udah. Manggung udah. Di hotel udah. Studio udah. Studio udah. Kalau di rumah gitu ada sesuatu. Nah, di rumah ada. Rumah yang mana dulu nih? Yang di Gurame. Jadi rumah saya di Jalan Gurame. Kan itu kan rumahnya sangat modern sekali ya. Sangat modern, sangat kecil-kecil. Bener. Ini agak sombong dikit sebenarnya. Ya, biar kelihatan, orang kaya nih. Gitu. Padahal bukan rumah saya. Nah, rumahnya kan rumah tua tuh. Jadi memang dari situ tuh kakek memang dari zaman kakek tuh udah tinggal di situ. Jadi kayak rumah keluarga barengan lah berturun temurun gitu. Nah, kebetulan dulu tuh waktu itu belum musimnya film apa sih yang dia bisa masuk ke alam Insidious, benar Insidious. Jadi sebelum muncul film itu, saya tuh sering ngalamin kayak gitu. Tapi saya nggak tahu kalau bahwa itu tuh, ternyata namanya apa sih? Astro apalah yang gitu-gitu. Jadi kadang sering ngalamin kayak siang-siang suka zaman dulunya tiduran gitu siang-siang teh suka antara tidur sama enggak gitu. Kalau urep-urep kan ngap. Tapi ini kita bisa keluar. Menikmati. Iya. Itu mah beda. Goyang lagi dong gitu. Ini punya bini kok ngomongannya pada begini ya. Makanya segerakan. Lanjut lagi. Jadi suka kayak tidur tapi nggak tidur gitu. Bisa jalan ke bawah, ke dapur. Ngeliat di dapur ada pembantu waktu itu ya. Kayak badan kita yang keluar. Iya, balik lagi, bangun, ngeliat ke bawah ada. Ada itu namanya, ada namanya, gue lupa. Ayah ilmu. Ya, etalah ada di bawah ini ilmunya. PR editor dong. Editornya siapa Anda ya? Iya, kita ini. Kita ini. Waduh. Ya, jadi kejadiannya gitu. Pertama ngalamin seperti itu kan. Akhirnya kayak, seru nih. Seru. Dedeyen lagi, coba lagi gitu kan nyobain. Nah, kemudian waktu itu nyambung ke studio. Nah, kebetulan yang punya studio itu namanya Aga. Dia tuh kayak seneng mendalami yang gaib-gaib gitu. Wah, itu namanya ilmu apa gitu dia bilang. Ilmu apa sih? Bisa keluar gitu, tapi hati-hati. Sukma. Iya, saat Sukma. Meraga Sukma mah nyokot Sukma batur. Teuing lah. Atau merogoh Sukma, si Sukma dirogoh-rogoh gitu. Sukma. Saya lebih kaget. Kenapa tangannya langsung ke situ? Prakteknya lagi. Untung nggak benar dipegang. Iya, jadi katanya hati-hati kalau misalnya bisa keluar gitu, lagi keluar apes, diambil sama yang lebih sakti lagi, nggak bisa balik ke badan. Yang lain masuk ke badan itu. Bisa kayak gitu. Tapi sampai sekarang kayak gitu masih bisa? Enggak, udah enggak lagi. Karena tahu itu gitu, tahu seremnya. Tapi bisa kalau dilakuin. Bisa. Edan. Hebat. Bisa. Lu Jil, lagi diam di kamar, lu pura-pura keluar ke kamar cewek. Masuk pas lagi mandi ya. Jika sepencau menghilang. Tapi itu bisa pun bukan karena dipelajari ya, karena bawaan aja. Gak sengaja gitu, bisa gitu kayak aneh lah gitu setelah dikasih tahu si Aga itu, ternyata caranya begini. Nah, jadi bisa tuh. Jadi bisa jadi katanya ini nggak tahu ya bener apa salah ya, maksudnya kalau yang nonton tahu yang benarnya gimana, langsung tulis di bawah komentar di description box. Bener. Ini acara siapa sih sebenarnya? Nah, jadi udah itu nyobain nih. Nah, konon katanya saat kita nih mau memasuki alamnya mereka, itu di sana tuh kayak ada alarm gitu loh. Iya betul. Ya, kayak ada alarm kayak ini ada orang asing mau masuk nih gitu loh. Kayak di sini misalnya kita lagi ngumpul ada bom door di sana. Kan pasti kan orang-orang pada kepo kan. Ada apa nih pada datang ke sana. Yeah. Sama juga kejadiannya kayak gitu. Saat kita lagi mau kita mau masuk ke dunianya mereka. Mereka tuh pada berkumpul. Nunggu lengah. Iya, ada apa nih? Siapa nih yang mau masuk nih? Dan juga ya itu mereka pengen masuk ke badan. Nu menang asup. Pas ninggal jelema goreng. Nyambung Aduh. Jadi kayak di film Insidious itu bener. Iya. Mereka pengen masuk gitu ya, pengen menguasai badan manusia, pengen hidup di badan manusia itu bener. Nah, jadi setelah kejadiannya waktu itu tengah malam itu tuh karena lagi GJ ya, aduh ngapain ya, mau iloj bosen ya. Tolong diedit editor.
Terus kan GJ kan malam-malam tiduran gini, ngapain ya di rumah ya? Mun ayeuna mah VCS. Apaan tuh? Video call solawatan. Solawatan. Eta video call solawatan. Ingat ya Mas. Kan sekarang lagi pandemi nggak boleh ketemu kan, jadi sambil VCS. Jarak jauh ya. Iya. Ya. Saya sama istri juga jarak jauh sebenarnya. Jadi dia di situ tiduran, saya di sini. Mama. Kan nggak boleh nggak. Social distancing. Physical distancing. Iya, physical distancing. Nggak apa-apa fisik jauh tapi hati dekat. Nah, benar. Gak apa-apa. Fisik jauh yang penting hati Jauh juga. Jadi curhat ya kasihan ya. Curhat. Iya dilanjut lagi nih. Iya. Lanjut. Nah waktu itu lagi mau dipraktekin nih, mau keluar lagi malam-malam jalan-jalan gitu ya. Jadi caranya tuh salah satu cara secara kasarnya kita tuh merem, kita tuh tidur, tapi nggak tidur. Kita jangan tidur. Relaxnya. Tapi kita jangan tidur. terus di sisinya Romi Rafael. Yuk, ces gitu. Drama banget ya. Ya jadi serelax-relaxnya tapi kita jangan tidur. Nanti saat kita udah mau berhasil keluar, mau masuk ke alam itu kayak di kuping kita tuh kayak yang gitu loh. Prosesnya Iya. Proses tuh kayak itu udah mau jadi nih, udah mau keluar nih gitu. Sampai sampai gitu loh. Sampai wah gitu banget. Nah, iya baru keluar gitu. Oh, emang kalau mau keluar ada proses ya? Iya, ada kayak Keluar apanya? maksudnya. Keluar apa? Keluar apa, Jil? Keluar apa? Keluar rumah, maksudnya keluar rumah salam orang tua. Benar, ada proses yang baca langkah doa, dulu. Ya, langkah. benar. Ya jadi udah jadi kayak seolah-olah kita tuh diem tapi kayak badan tuh kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, begitu kejadian mau gitu, ngelihat ke atas tuh itu tuh apa ya? Berkumpul tuh orang. Circle itunya di atasnya. Tapi yang muncul itu guling. 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 Yang diinget tuh guling, cuma mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan warna hijau. Ada taringnya. Nggak tahu bener, nggak tahu enggak ya. Cuman yang waktu itu dilihat kayak gitu. Posisi lagi gini, terus ngeliat, wow, ada di atas muncul gitu. Anjrit. Tapi kan takut ya, kita merem kan? Merem tapi kelihatan. Jadi kita sebenarnya nggak merem tapi ngelihat ya, tapi ngelihat tapi nggak merem. Gimana sih? Oh iya. Kayak aduh. Anjrit. Perem hayam. Iya. Tapi horor oke. Ya, semenjak didatengin kayak gitu, nggak mau lagi. Tapi itu balik laginya kayak gimana prosesnya? Wah lama sih. Kayak dia tuh diem terus, kita ngeliat terus gitu, ngeliat lagi. Ini bener nggak sih? Curhat terus, Gor. Curhat terus teman kita Gor tiap episode. Curhat terus. Yuk, minum dulu yuk. Ya, minum dulu. Biar nggak haus. Ini bener nggak sih kalau lagi pas kayak gitu harus sedia alarm di sini? Nah itu nggak tahu juga ya. Katanya sih biar Kita ingat, iya. Ingat pulang. Nah itu proses baliknya gimana tuh? Biar bisa balik lagi normalnya. Kalau kejadiannya waktu itu sih balik laginya bener-bener cuma karena ngelihat terus ya kan, pengen merem, pengen teriak nggak bisa, pengen gerak nggak bisa, tapi tiba-tiba tidur aja. Nggak tahu baliknya gimana. Auto ya? Iya. Nah itu bahayanya saat kita lagi keluar, tiba-tiba ada makhluk yang lebih sakti, kita diculik, badannya kosong, yang masuk yang lain. Kitanya pas sadar gak tahu di mana. Iya, kitanya nggak tahu di mana. Di dunia bukan, di akhirat bukan. Makanya jangan coba-coba buat teman-teman. Jangan dicoba. Kalau mau nyoba mungkin harus ditemenin sama yang ahli kali ya. Didampingi lah. Didampingi. Melakukan hal-hal aneh juga pasti kan selalu didampingi gitu. Iya. Kayak gitu, atraksi gitu. Mengerikan sih itu. Mukanya kok pada yakin gitu sih. Itu bener loh. Gila, gue pengalamannya banyak banget kok. Oh, ada yang terbaru. Apa Tapi lagi? ini nggak serem. Ini kejadiannya sebulan lalu lah kayaknya. Masih di rumah. Masih anget berarti ya? Masih anget-anget tai ayam. Jadi sebulan yang lalu, nah waktu itu lagi di kamar adik, lagi main ke rumah langsung. Di sini tuh dia ada dispenser kan, dispensernya setinggi gini nih. Nah, di atas ini ada, kebayangin dispenser ada piring kecil, ada batagor, kan saya jualan batagor. Wah, iya Pak. Namanya Batagor Lockdown. Benar. Bisa anjir edan. Kedainya di Jalan Karapitan nomor 141 ya. Apa Batagor namanya? Lockdown. Bisa kalian guys naon. Batagor Lockdown. Batagor Lockdown. Tapi kayaknya kalau misalkan promo gitu kurang lengkap kalau nggak ada di meja. Bener juga. Jadi di bawah. Kalau tahu bakal di syuting di bawah. Gimana? Ya enggak sih, ya. Ya, iya bener-bener nanti next dibawain ya. Siap. Jadi Batagor Lockdown itu rasanya ngelok, harganya ngedon. Ekonomis bisanya. Iya, ekonomis. bisa. Pokoknya mah, aduh no kaleng-kaleng lah pokoknya. Ini horor banget sih ceritanya. Iya.
Bisaan. Masuk Pak Eko. Nah, setelah itu ada Batagor di sini. Yang lucunya lagi diam gini ya, si Batagor tuh ngeflip gini, gitu. Hah? Ngeflip asli. Ada yang ngebalik, pluk gitu. Bisa tutung meren. Iya benar. Kan nggak lagi dimasak. Dan dia tuh gini posisinya. Ini Batagor gini nih. Mending kalau cuman gini ya, mungkin jatuh. Ini mah gini terus gini. Nah gitu. Lapar juga nam. Bukannya takut malah. Woi, lihat ini bisa ngeflip. Sumpah, ini bisa ngeflip Batagornya. Adik datang mana. Nah kalau adik memang dia sering pengalaman kayak gitu, jadi udah biasa aja gitu. Mana. Coba lagi ditungguin nggak ngeflip. Udah berhasil berarti ngeflip ya. Kalau adik tuh pernah dia malam-malam jam 3 kebangun, terus ngelihat tempat minumnya dia kan tumbler yang dicetok gitu dibuka. Ini gini sih, tuk. Dia bukannya takut, dia ngeluarin handphone, direkam video di Insta Story dan viral dan rame maksudnya teman-teman pada Treat bisa begitu ya. Tuk gitu naik turun gitu. Naik turun. Enggak bukan. Enggak. Jangan terpancing, ingat. Karena naik turun gitu. Oke. Kehidupan. Iya benar. Kehidupan bisa naik turun dong. Gue pengalaman parodi aneh. Ih, banyak juga ternyata ya horornya beneran deh. Aneh tapi maksudnya bukan bener-bener gitu loh. Aneh-aneh lucu-lucu gitu. Udah sih itu doang kayaknya. Penakut atau enggak? Ya, nah, lu itu tipikalnya orang penakut apa yang berani? Di antara penakut sama enggak takut. Jadi kalau misalnya kadang juga tapi enggak yang takut enggak, biarin aja lah. Masih bisa nahan berarti ya? Ya jadi kalau udah mau keluar ya kita tahan atau diteken biar enggak keluar. Penyuluan deh kan biar nahan kan? Ya. Benar, ketahan enggak akan keluar. Sambil nginget aduh utangnya punya utang gitu benar. Atau lagi ada masalah apa diingat dulu. Udah dipanjang lagi kemana-mana. Udah jangan diperjelas. Iya benar gitu buat teman-teman Hokjai akan. Iya. Lumayan lah pengalamannya ada ternyata banyak juga ya. Banyak. Iya. Seru. Jadi buat teman-teman Hokjai, aduh ini Igo pengalamannya banyak banget, aneh-aneh banget. Mungkin nggak apa ya, dibilang horor, dibilang lucu-lucu gitu. Aneh-aneh gitu, tapi keren pengalamannya Go. Iya. Thank you. Tapi sekarang masih gimana Go di band mana gitu? Kalau sekarang band saya tuh itu tadi yang katanya band ukulele pertama di Indonesia. Oh, itu. Yang namanya Ukeba Squad. Selain itu proyekan-proyekan yang lain? Oh, enggak ada. Ada. Enggak ada sih. Enggak ada. Sama band yang itu enggak jadi. Sama siapa? Closehead. disebutin lagi. Soalnya lagi rame juga nih di DM tuh sehari 10 tiap hari orang nanyain hal yang sama. Cuman ya ini band saya mah ukulele, saya main ukulele. Sekarang main ukulele gitu. Tapi kalau di Closet itu emang aktif juga? Enggak. Cuman jadi anak-anak Closet itu kan memang teman-teman saya lama ya, dari lama. Terus kemudian mereka mau comeback, mau reunian, si vokalisnya mau balik. Bantuin lah. Karena si additional lagi patah kaki waktu itu, kecelakaan. Jadi motornya nabrak ke bis. Nabrak bis. Ya. Ininya ya. Ini teh apa namanya? Tumitnya tuh sobeknya terus ngaprek gitu loh. Halah. Ya gitu terus ya udah gitu doang sih. Horor. Jadi akhirnya ya ikutan ya gitu. Gitu doang. Cuman yang sekarang mau ukulelean sih. Yang dari belum manggung lagi sejak bulan Maret. Karena pandemi. Karena pandemi. Benar kayak gitu. Jadi buat teman-teman Hokjai ini pasti udah tahu Igo dan ini dia ceritanya sisi lain selain Igo jalan-jalan. Ayo Selain Batagor Lockdown. Bener. Ya, karena besok Batagor Lockdown bisa kali ya. Bisa. Di kuburan, kebayang. Wah, tapi seru loh buat konten Batagor juga boleh. Makan Batagor di kuburan. Boleh. Makan nyem. Kita tanya dulu. Kameramennya berani nggak? Gor gimana Gor? Oke. Wah, oke deh katanya. Mantap. Ya pokoknya kayak gitu buat teman-teman Hokjai. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Ini dia pengalamannya Igo yang aneh-aneh dan mungkin ini sisi lainnya dari Igo jalan-jalan yang senang-senang main gitar doang. Main ukulele, main gitar, tapi nggak main hati ya. Karena udah ada hati yang dijaga. Asik. Keren nggak sih? Sabar. Masuk. Makasih banyak Igo. Terima kasih. Mau datang. Tapi nggak lupa terima kasih buat Yunamu dong. Tempatnya cozy ya, tempatnya enak. Minumannya enak banget. Parah kan? Harganya ekonomis. Ini juga tipikal lockdown. Rasanya ngelok, harganya ngedon. Parah sih. Asup aja. Kejilat ya. Iya benar. Ini acara siapa? Ya pokoknya buat teman-teman Hokjai terima kasih. Jangan lupa di follow Instagram kita di Hokjai_podcast dan juga
subscribe juga di konten kita ini, sekarang udah ada videonya nih ya kan, dan Spotify, follow, subscribe, like, comment, dan subscribe pokoknya. Igo dong, biar promosi buat Igo dikasih. Channel di YouTube Igo Jalan-Jalan. Igo Jalan-Jalan. Ya udah, pokoknya terima kasih buat teman-teman Hokjaya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih Igo. Thank you. Terima kasih. Tos dulu dong biar nge-slack. Ya. Siap. Thank you. Pokoknya buat kalian sehat-sehat semua ya. Amin. Jangan lupa lagi mampir di acara ini dan kalau dan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dibalik. Balik ya. Dadah, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.